Joko Widodo ini nama aslinya adalah Mulyanto, tapi jiwanya yang sekarang sedang sakit-sakitan. Jadi Joko Widodo sekarang makin bingung, resah, galau, gelisah tentang nasib dia dan keluarganya pasca 20 Oktober nanti. Pak Jokowi 10 tahun atau sembarang-barang sampai Indonesia ini enek tol, mari mewujudkan cita-citanya Pak Karno, istana dhewe sing dibangun anak bangsa dhewe sing utuh tinggalane Londo. Setiap kali saya lihat TikToknya, saya selalu menangis. Jokowi dan para menterinya tetap saja ketawa ketiwi di Jakarta, tidak mau pindah ke gedung negara atau ke gedung ya Garuda itu ya, yang terlihat dari kejauhan itu seperti Garuda Depok atau Dekem. Jokowi Widodo makin bingung. Dibuli, dihujat. Inilah lah piantuni yo kuru kayak Gus Idam ngene iki. Longso aku nyawang. Mari kuwi iso rukun, bayangno. Iso rukun kalih tiyang sing tau dadi musuhe sampai 2 periode. Pak Prabowo kan musuhe Rin. Lawane bener ora? Saiki iso rukun. Saya ini merasa bersyukur sekali, berterima kasih sekali karena hamparan saya ini adalah hamparan tanah hujang. Begitu terbit kompanisasi yang di depan mata kita ini. Ingat, yang dijadikan sasaran demo sekarang ini adalah sasaran antara, sambil menanti reaksi dari Joko Widodo alias Pak Mukidi ya. Lah kok kowe enek uang mimpin negara jutaan lho Pak, rakyate Pak. Ada komentar, ini iso mimpin bora, iso mimpin bora. Alhamdulillah kami sangat bersyukur ini, ya, sehingga kita didatangi Pak Joko Widodo. Jangan sampai ada deja vu ketika erbah penurunan Pak Harto sudah mustahil bisa dibendung. Baru enek uang anu wis dintai, masya Allah. Lah iki lho sing dadekne dhewe merdekai ngono kuwi. Cobalah rasakan dulu kepemimpinannya, didongakne. Ora kok kula ngeten iki kampanye mboten, ngedem niki lho. Joko Widodo ini nama aslinya adalah Mulyanto, tapi si Mulyanto kecil ini sakit-sakitan sehingga harus ganti nama menjadi Joko Widodo. Nah, mungkin nama Joko Widodo ini sekarang perlu diganti lagi karena sekalipun fisiknya relatif sehat, tapi jiwanya yang sekarang sedang sakit-sakitan. Jadi Joko Widodo sekarang makin bingung, resah, galau, gelisah tentang nasib dia dan keluarganya pasca 20 Oktober nanti. Saudaraku, proyek megalomaniaknya Jokowi yang namanya IKN itu pasti mangkrak-krak. Kalau akan diteruskan pembangunan IKN itu, tentu akan jadi dagelan ala Mukidi. Setelah Jokowi dan para menterinya tetap saja ketawa ketiwi di Jakarta, tidak mau pindah ke gedung negara atau ke gedung ya Garuda itu ya, yang terlihat dari kejauhan itu seperti Garuda Depok atau Dekem. Jokowi Widodo makin bingung ya. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya cintai, setelah demonstrasi meluas, masif, dan gagah berani yang mengingatkan DPR RI agar tidak mementahkan putusan MK yang memutuskan ambang batas pencalonan 6,5% sampai 10%, kemudian batas usia minimal 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon gubernur, dan 25 tahun calon bupati atau calon wali kota. Jadi balik DPR ketakutan dan menyatakan ya DPR mengikuti keputusan MK. Pak Jokowi 10 tahun atau sembarang-barang sampai Indonesia ini enek tol, mari mewujudkan cita-citanya Pak Karno, istana dhewe sing dibangun anak bangsa dhewe sing utuh tinggalane Londo. Dibuli, dihujat. Inilah lah piantuni yo kuru kayak Gus Idam ngene iki. Longso aku nyawang. Mari kuwi iso rukun, bayangno. Iso rukun kalih tiyang sing tau dadi musuhe sampai 2 periode. Pak Prabowo kan musuhe Rin. Lawane bener ora? Saiki iso rukun, apik, bahkan pidatone Pak Jokowi yo nggarain longso kabeh. Yo njaluk ngapura. Barno Pak Prabowo yo ngregani kok ngono. Biyen musuh, lawan tarung.
Lah awake dhewe iki didoi ngono kuwi lho, delok. Iki lho, penggede-penggede pimpinannya awake dhewe dan orang yang akan melanjutkan kepemimpinan ini legawane kaya ngono lho wong loro. Sing sitok ki ya tau dikalahni wis legowo, bahkan matur suwun, artinya saya ini adalah pemimpin yang disiapkan oleh Pak Jokowi. Saya banyak belajar dari Pak Jokowi. Pak Jokowi pun terima kasih, ini waktunya Bapak melanjutkan. Lah awake dhewe iki lho krungu sosial media bareng moro-moro powegel. Apa-apa powegel. Bener banget. Gak terima. Ngene-ngene ngelokne programe apa-apa, tapi jalan tol padahal program Pak Jokowi yo liwat. Kan tolol. Kalian boleh menyebutnya Raja Jawa. Kalian boleh juga menyebutnya Raja Nusantara. Kalian masih diizinkan untuk mengatakan Mulyono, karena memang nama sebenarnya. Apa salahnya dengan Mulyono? Mulyono artinya anak laki-laki yang mulia. So what? Anda dengar pernyataan Prabowo dengan tegas. Ya. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan. Nah, yang membuat bangsa Indonesia bergembira dan berbahagia adalah puluhan ribu di Jakarta dan ratusan ribu pendemo di hampir seluruh kota besar di Indonesia sejak 22 Agustus sampai hari ini terus berjalan dan makin lama makin berani. Gelombang demonstrasi yang digerakkan oleh kaum buruh dan mahasiswa dari berbagai kampus negeri dan kampus swasta, saya yakin jadi semacam nightmare, mimpi buruk dan kenyataan buruk yang belum pernah dibayangkan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Nah, sekarang bola panas itu ada di kaki KPU dan tidak ada pilihan lain. Ingat, yang dijadikan sasaran demo sekarang ini adalah sasaran antara sambil menanti reaksi dari Joko Widodo alias Pak Mukidi. Ya. Jika ada kejujuran Joko Widodo untuk taat konstitusi dan menghargai suara nyaring dari rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi, ya Jokowi bisa menutup karir politiknya dengan relatif wajar. Jadi saya ingatkan, KPU dan Bawaslu bekerjalah untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan Joko Widodo yang ternyata pembohong dan pengkhianat besar bangsa Indonesia. Ini kenyataan tidak terbantahkan. Nah, para tokoh mahasiswa dan tokoh buruh sudah wanti-wanti jangan sampai ada deja vu ketika erbah penurunan Pak Harto sudah mustahil bisa dibendung. Saya ingat sekali ya waktu itu ya, sehingga akhirnya ABRI waktu itu tidak melihat kemungkinan lain kecuali ABRI bersama rakyat Indonesia. Ngolok-ngolok Pak Prabowo sesuk dilalah enek makan gratis kue mangan, goblok. Pekok ora? Mulane jamaah Sabilu Toba seluruh dunia dilarang dadi wong pekok. Belajar uang ngregani apa perjuangane uang. Mikir wong sak donya kaya ngene lah, aku lho mikir jamaah ST ngono lho. Kuwi kadang budrek, awake lemu ra kober malah ketambahan dulurku lanang roba rabi iki. Ndelok tak jojoh ae kadang. Diomongi ra kenek. Ya ora. Lah kok kowe enek uang mimpin negara jutaan lho Pak, rakyate Pak. Ae mek komentar. Wis piye? Ngene iso mimpin ora, iso mimpin ora. Baru enek uang anu wis dintai, Masya Allah. Lah iki lho sing dadekne awake dhewe ra merdeka ngono kuwi. Cobalah rasakan dulu kepemimpinannya, didongakne. Ora kok kula ngeten iki kampanye mboten, ngedem niki lho. Ngedem suasana huru-hara nih lho, mboten penting. Belajar lakoni apa sing ning ngarepmu, aja ngurusi urusane wong. Ya ternyuh mboten delok. Setiap kali menonton di layar, merasa marah setiap kali menonton di layar TV adegan-adegan Jokowi yang gerudak-geruduk di berbagai konferensi internasional
pasti menyuguhkan musik, tari-tarian, dan ratusan artis yang megal-megol, bahkan menteri-menteri yang ikut melantai sambil ketawa cengengesan. Entah berapa kali sejak IKN dibangun sejak tahun 2022, Jokowi selalu membawa ratusan penyanyi, pemusik, penari, dan lain-lain untuk berpesta pura seakan-akan Indonesia negara yang sudah makmur. Mendadak ratusan pekerja dikerahkan untuk membuat panggung seni dengan atap terpal seluas ribuan meter persegi, sekian hektar. Kata tuh memang tenaga ulang. Mudah-mudahan bisa setiap kali saya lihat TikTok ya, saya selalu menangis. Saya ini merasa bersyukur sekali, berterima kasih sekali karena hamparan saya ini adalah hamparan tanah Hujang. Begitu terbit kompanisasi yang di depan mata kita ini, insya Allah ke depan saya berusaha bagaimana mungkin saya bisa panen 2 kali setahun, karena sebelumnya hanya 1 kali. Tapi mudah-mudahan manfaat pompa ini bisa berhasil dengan sesuai dengan harapan pemerintah. Alhamdulillah kami sangat bersyukur ini. Ya, sehingga kita didatangi Pak Joko Widodo. Alhamdulillah kami sangat bersyukur. Ya, buat Bapak Presiden, kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Tambahan ini selama pupuk ini kan sebelumnya ini berkurang. Jadi selama ini 2 bulan ini ada tambahan sekian ton itu dari Pak, maksudnya melalui Pak Mentang. Iya, terima kasih banyak. Iya. Kalau Anda masih punya hati nurani, Anda adalah bangsa Indonesia. Anda bisa lihat prestasi Bapak Jokowi. Ya. Dari aset negara yang hanya 3.000 triliun di tahun 2014 saat Jokowi lengser, aset negara bertambah menjadi 13.000 triliun. Apakah ada ucapan terima kasih dari kita bangsa Indonesia? Rakyat, ya, saya ucapkan terima kasih Bapak Joko Widodo. Bapak yang berhati mulia. Yang berhati mulia makanya dinamakan Mulyono oleh orang tua. Bapak sudah berbakti selama lebih dari 10 tahun. Saya ucapkan terima kasih. Anda lihat prestasinya. Anda lihat prestasinya. Sudah membangun 366.000 kilometer jalan desa. 1,9 juta meter jembatan desa. 2.700 kilometer jalan tol yang baru. 6.000 kilometer jalan nasional. 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru, dan menurunkan biaya logistik dari 24% jadi 14%, dan menyamakan harga BBM satu harga dari Papua sampai ujung-ujung Nusantara.